Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, dalam permenungan hari Minggu Advent yang keempat ini, saya mau mengajak Anda untuk melihat lewat sosok Santo Yosef, bagaimana kita bisa hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat mengenai impian yang hancur. Kedua, masuk ke dalam zona yang menantang. Ketiga, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita semua punya impian dan kita harus punya impian dalam hidup. Kita harus punya cita-cita. Santo Yosef juga punya cita-cita. Dia punya impian. Apa impiannya Santo Yosef? Tentu seperti sebagaimana layaknya seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang wanita, dia punya keinginan, punya impian untuk punya satu keluarga yang indah, keluarga yang bahagia, di mana Santo Yosef bisa meluangkan waktu, melewatkan waktu bersama istri tercintanya. Bayangkan bagaimana Santo Yosef udah punya impian untuk juga punya anak-anak yang bisa dibesarkan, yang menjadi sumber sukacita dalam hidupnya. Santo Yosef punya impian yang sangat indah, keluarga yang bahagia, sukacita. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Santo Yosef saat Bunda Maria katakan kepada Santo Yosef, "Aku hamil." Bagaimana perasaan Santo Yosef? Ini adalah impian yang hancur. Bagaimana Santo Yosef bisa mengerti Bunda Maria? Mungkin saat Bunda Maria mengatakan, "Aku hamil," Santo Yosef itu terdiam, tertegun untuk beberapa saat, nggak tahu harus bagaimana menanggapi perkataan Bunda Maria. Apa harus marah? Apa harus kecewa? Apa harus malu karena tidak bisa melindungi? Tentu berbagai perasaan bercampur di dalam hati Santo Yosef. Juga berbagai pertanyaan. Gimana kamu bisa hamil? Apa kamu tidak setia sama aku? Kita kan sudah bertunangan.
hanya belum hidup bersama sebagai suami istri. Jadi Santo Yosef tahu persis bagaimana situasinya. Lalu bayangkan Bunda Maria katakan yang selanjutnya, bukan aku tidak setia sama kamu. Aku juga gak ngerti gimana sampaikan kepada kamu. Aku ini hamil dari Roh Kudus. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dalam pikiran Santo Yosef. Bagaimana dia menerima penjelasan seperti itu. Buat Santo Yosef ini gak masuk akal. Santo Yosef bisa marah. Santo Yosef bisa merasa dia dibohongi. Santo Yosef bisa merasa dia dibodohin. Tapi di tengah kebingungan ini, Santo Yosef memutuskan apa yang diputuskan oleh Santo Yosef. Walaupun impiannya hancur, dia putuskan karena dia adalah orang yang baik, orang yang bijak, dia putuskan untuk meninggalkan Bunda Maria diam-diam. Apakah keputusan ini adalah keputusan yang baik? Buat Santo Yosef, ini adalah keputusan yang terbaik, keputusan yang dipertimbangkan dengan matang. Karena apa? Aku gak bisa hidup dengan seorang wanita yang aku gak bisa ngerti bagaimana penjelasannya. Dan anak yang ada di rahimnya ini bukan dari aku. Secara hukum Yahudi, Santo Yosef bisa mempermalukan Bunda Maria, menuduh bahwa Bunda Maria itu tidak setia. Hukumannya apa? Dirajam. Tapi Santo Yosef masih mencintai Bunda Maria dan dia tidak lakukan itu. Sehingga dia meninggalkan, menceraikan. Dalam kitab suci dikatakan menceraikan diam-diam. Ada risiko gak yang harus Santo Yosef ambil kalau menceraikan Bunda Maria diam-diam? Aman gak buat Santo Yosef? Gak aman. Karena orang bisa dengan mudah menuduh, loh kamu ini kan sudah bersama Bunda Maria. Kenapa? Bunda Maria udah hamil, kok kamu ceraikan diam-diam? Bisa-bisa orang-orang akan menuduh Santo Yosef tidak bertanggung jawab. Santo Yosef mau seenaknya aja. Udah hamil kok. Sebentar lagi orang-orang juga akan lihat bagaimana Bunda Maria itu mengandung. Kok ditinggalin? Jadi ini juga bukan keputusan yang mudah buat Santo Yosef. Tapi itu yang dilihat oleh Santo Yosef sebagai yang terbaik. Singkat kata, berbagai impian yang sudah dibangun oleh Santo Yosef, yang sudah dicita-citakan, yang sudah diharapkan, yang memberi sukacita dalam dirinya, hancur. Dalam hidup ada saat-saat di mana berbagai impian yang kita sudah bangun bertahun-tahun dengan berbagai usaha juga hancur. Kabar gembiranya adalah ini bukan akhir hidup kita. Ada saat di mana saat impian kita hancur, kita diundang untuk masuk kepada impian yang lebih besar. Saat impianku hancur, kita diundang untuk ikut serta dalam impian Allah. Jadi undangannya adalah buat kita untuk masuk ke dalam impian Allah. Masuk ke dalam impian Allah seringkali ini bukan yang paling mudah. Karena kalau kita kan namanya manusia, pilihnya yang mana? Yang enak, yang gampang, yang sesuai sama apa yang aku inginkan. Tapi kalau hidup sesuai dengan rencana Allah, hidup sesuai dengan ajaran Allah, seringkali tidak mudah. Seperti yang dialami oleh Santo Yosef. Tuhan menanamkan impian Allah di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Dan apa impian Allah itu? Impiannya adalah bahwa dia akan menjadi ayah dari sang penyelamat. Dikatakan dalam mimpinya, Bunda Maria ini mengandung dari Roh Kudus. Dan engkau akan memberikan nama kepada anak itu Yesus.
karena Dia yang akan menebus dosa manusia. Bayangkan Santo Yosef diundang untuk menjadi bagian dari rencana Allah, rencana keselamatan, impian Allah yang adalah impian buat kita semua. Yesus yang dikandung dari Maria akan menyelamatkan semua orang. Yesus yang dikandung dari Bunda Maria adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ini adalah impian Allah. Impian Allah buat Santo Yosef dan impian Allah buat kita semua diselamatkan dan menjadi bagian dari rencana keselamatan itu. Pertanyaannya, Tuhan sudah mengundang kita semua untuk menjadi rencana keselamatan Allah itu. Tuhan sudah mengundang kita semua untuk hidup dalam Allah, hidup yang indah. Anda bersedia gak menjadi bagian dari rencana Allah itu? Atau masih mau hanya mengejar impianku aja? Apa impianku? Oh, aku mau jadi kaya raya. Aku mau jadi yang paling hebat. Aku mau jadi yang paling terkenal. Aku mau jadi yang paling cantik. Aku mau jadi yang paling dihormati. Pokoknya semua tentang aku. Aku yang hebat. Tapi seringkali kalau kita hanya mengejar impian kita dan kita tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa sih rencanamu buat aku? Tuhan kenapa sih aku mengalami berbagai kesulitan ini? Tuhan kenapa sih aku ini capek? Tuhan kenapa sih aku ini sering gagal? Bagaimana rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita? Bahkan seringkali kita yang menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa untuk mengejar impian itu, kita gak bisa santai-santai aja. Harus berkorban kan? Untuk setiap impian yang kita mau capai. Mau punya uang, punya pilihan, santai-santai atau bekerja. Mau badan sehat, punya pilihan, makan seenaknya, makan sesukanya, atau perhatikan gizi dengan baik. Olahraga atau tidur-tiduran terus. Selalu kita harus masuk ke zona yang menantang, meninggalkan zona nyaman. Kalau mau di zona nyaman aja, semua orang tahu impian itu gak bisa tercapai. Hal yang sama juga dengan mencapai impian Tuhan dalam hidup kita. Kita harus meninggalkan zona nyaman kita, masuk ke dalam zona yang menantang. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itu seringkali meminta kita, menuntut kita untuk melakukan banyak pengorbanan. Hal yang kecil, mesti melayani di gereja jam 8 pagi, misa jam 8. Mesti nyanyi misa jam 8. Itu artinya harus bangun pagi jam 6. Biasanya hari Minggu bisa bangun jam 9, santai-santai, enak-enakan. Tapi karena harus melayani, bangunnya harus jam 6. Karena harus siap-siap, harus pergi ke gereja, harus latihan sebentar. Pilihannya, mau masuk ke zona yang menantang atau hanya tinggal di zona nyaman? Kalau mau ikut rencana Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, harus menantang diri, mengikuti kehendak Tuhan, berkorban. Dari pengorbanan kecil sampai pengorbanan besar. Dalam usaha, saat kita mau dapat proyek besar, kalau hanya mau kaya, harus pakai cara-cara yang gak benar. Tapi bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan? Rencana Tuhan, rencana keselamatan. Harus pilih kan? Harus buat pilihan. Dan pilihan ini akan terus hadir dalam hidup kita. Terus menantang kita. Kalau kita terus menjawab undangan Allah, seperti Santo Yosef, kita akan masuk ke dalam rencana Allah yang indah itu. Berat,
Tetapi bukan tidak mungkin dengan rahmat Tuhan. Dan kabar gembira lainnya adalah hari ini kita melihat Santo Yosef yang diberi tantangan begitu besar. Dia nggak berjalan sendiri. Justru Santo Yosef diingatkan akan rencana Tuhan. Immanuel, Allah hadir bersama manusia. Allah berada di tengah manusia. Kerajaan Allah hadir dalam hidup keluarga Santo Yosef. Kerajaan Allah hadir dalam Santo Yosef. Allah hadir di dunia. Jadi dengan Allah yang hadir di dunia, kita juga terus dikuatkan. Kita melihat dalam hidup Santo Yosef bagaimana Allah terus membimbing, menyertai, menguatkan, memampukan. Demikian juga halnya dengan kita. Hidup dalam rencana Tuhan adalah yang paling indah, tapi bukan berarti yang paling mudah. Tetapi dengan rahmat Tuhan yang menyertai kita, Tuhan akan selalu memampukan supaya kita bisa melihat rencana Tuhan, mengerti rencana Tuhan, memutuskan dengan baik, dan pada akhirnya terus bertumbuh berkembang dalam rahmat Tuhan. Semoga kita semua selalu hidup dalam rencana Tuhan. Santo Yosef, doakanlah kami.